Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, beranggotakan 4 orang. Saya Fidelin Fuati, Ilan Rahmat Hamzah, Mariati, dan Rasya Maitia. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mencoba untuk mempresentasikan tugas terstruktur kami pada mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengajar Ibu Stika Ayuni Puri, SEMSIM. Selanjutnya, bahas materi dan jawaban akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Tasya. Pemilihan proyek yang kelompok kami pilih adalah proyek pengembangan sistem ERP dari perusahaan PT Teknologi Maju. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi sistem informasi perusahaan melalui pengembangan dan implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan berbagai aspek operasional seperti keuangan, sumber daya manusia, dan produksi. Estimasi biaya adalah sebesar 2 miliar. Pada tahun pertama sebesar 500 juta rupiah, tahun kedua sebesar 700 juta rupiah, ketiga sebesar 900 juta rupiah, tahun keempat sebesar 1 miliar 100 juta rupiah. Pada tahun kelima sebesar 1 miliar 300 juta rupiah. Yang kedua, analisis penilaian investasi. Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. NPV digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu investasi atau proyek, di mana formula NPV adalah NPV sama dengan sigma RT per 1 plus R pangkat 2 dikurang C0, di mana RT adalah arus kas masuk bersih pada tahun ke-T, R adalah tingkat diskonto atau 10% dari dalam contoh. Untuk C0 adalah biaya awal investasi sebesar 2 miliar rupiah. Hitungan NPV. NPV sama dengan 500 juta per 1 ditambah 0,10 pangkat 1 ditambah 700 juta per 1 ditambah 0,10 pangkat 2 ditambah 900 juta per 1 ditambah 0,10 pangkat 3 ditambah 1 miliar 100 juta per 1 ditambah 0,10 pangkat 4 ditambah 1 miliar 300 juta per 1 ditambah 0,10 pangkat 5 dikurang 2 miliar. Sama dengan 500 juta per 1,10 ditambah 700 juta per 1,21 ditambah 900 juta per 1,33 ditambah 1 miliar 100 juta per 1,46 ditambah 1 miliar 300 juta per 1,61 dikurang 2 miliar. Sama dengan 454.545.455 ditambah 578.512.397 ditambah 676.691.729 ditambah 753.423.658 ditambah 800.453.416 dikurang 2 miliar sama dengan 3 miliar 270.627.655 dikurang 2 miliar. Jadi untuk NPV-nya itu adalah 1 miliar 270.627.655, yang mana NPV ini positif menunjukkan bahwa proyek ini layak dijalankan karena menghasilkan nilai tambah. Untuk internal rate of return atau IRR, IRR itu sendiri adalah tingkat diskonto yang membuat NPV dari semua arus kas dari proyek sama dengan 0. IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan yang membuat investasi break even. Proses perhitungan IRR. IRR bisa dihitung dengan menggunakan software keuangan seperti Excel atau metode trial atau error. Dalam contoh ini IRR didapatkan sekitar
28%, ini berarti investasi proyek akan menghasilkan tingkat pengembalian tahunannya sebesar 28%. Untuk payback periodnya, definisi payback period sendiri itu adalah waktu yang diperlukan untuk memulihkan biaya awal investasi dari arus kas masuk bersih yang dihasilkan oleh proyek. Untuk hitungan payback period, tahun pertama itu 500 juta, untuk tahun kedua 500 juta ditambah 700 juta sama dengan 1.200.000.000 juta, untuk tahun ketiga 1.200.000.000 juta ditambah 900 juta sama dengan 2.100.000.000 juta. Payback period ini 3 tahun. Ini itu menunjukkan bahwa investasi akan kembali dalam waktu 3 tahun. Untuk analisis sensitivitas variabel penting perubahan biaya modal, jika biaya modal meningkat dari 10% menjadi 12%, maka NPV akan berkurang menjadi 1.083.116.151. Baiklah, perubahan proyeksi arus kas. Jika arus kas turun 10%, NPV akan berkurang menjadi 904.564.889. 3. Penentuan biaya modal. Struktur modal perusahaan merupakan komposisi 60% ekuitas, 40% utang. Biaya ekuitas atau cost of equity menggunakan model CAPM, yaitu RE sama dengan RF ditambah beta dalam kurung RF dikurangi RF. Misalkan RF sama dengan 6%, beta 1,2, RF 14%, maka RE sama dengan 6% ditambah 1,2 dalam kurung 14% dikurangi 6% sama dengan 15,6%. Biaya utang atau cost of debt, tingkat biaya relevan adalah 8% setelah pajak, misalkan pajak 25%. FD dalam kurung 1 min T sama dengan 8% dalam kurung 1 min 0,25 sama dengan 6%. Weighted average cost of capital atau WACC menggunakan rumus WACC sama dengan D dibagi V RD plus D dibagi V FD dalam kurung 1 min D, di mana E adalah ekuitas, D adalah utang, dan V adalah total nilai. Ekuitas plus utang, maka WACC sama dengan 0,60 dikali 5,6% ditambah 0,40 dikali 6% sama dengan 9,36% ditambah 2,4% sama dengan 11,75%. 4. Analisis keseluruhan rekomendasi proyek berdasarkan perhitungan NPV, IRR, dan payback period. Proyek ini layak dijalankan karena semua indikator menunjukkan hasil positif. NPV positif menunjukkan bahwa proyek memberikan nilai tambah. IRR yang tinggi dibandingkan dengan biaya modal menunjukkan profitabilitas, dan payback period yang relatif singkat menunjukkan resiko yang rendah. Faktor risiko ada 3, yaitu pertama, risiko pasar, yaitu fluktuasi permintaan pasar dapat mempengaruhi arus kas masuk. Yang kedua, perubahan suku bunga. Suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan biaya utang. Dan yang terakhir adalah risiko implementasi, yaitu kemungkinan kegagalan dalam mengimplementasikan sistem ERP yang dapat menyebabkan biaya tambah. Alternatif strategi. Jika proyek tidak layak, 1. Mengurangi biaya, lakukan negosiasi dengan vendor, atau mencari alternatif yang lebih murah. Meningkatkan pendapatan, yaitu mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penerimaan dari proyek. Yang ketiga, menunda proyek, yaitu menunggu kondisi pasar yang lebih menguntungkan sebelum memulai proyek. Terima kasih. Begitulah presentasi dari kelompok 4. Bila ada hal yang kurang pas dan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.